Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kepada seluruh peserta Muscak 6 Pertuni Banyumas yang saya hormati, setelah tadi kita melaksanakan seremonial acara pembukaan Muscak 6 yang baru saja dibuka oleh Ketua DPD Jawa Tengah Bapak Edi Satyo. Kemudian hari ini kita akan mulai untuk acara selanjutnya, yaitu pada acara inti Muscak 6. Pada kesempatan ini akan kita mulai untuk sidang pertama yang diawali dengan rancangan tata tertib, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan ketua sidang sekaligus penyerahan palu kepada ketua dan sekretaris sidang. Oke teman-teman semuanya yang saya hormati, baik yang menyimak dari rumah masing-masing maupun teman-teman yang mewakili anggota yang ada di sini, ada Mas Dani dan Mbak Kiki yang mewakili anggota, juga Mas Agung. Ya. Oke teman-teman yang saya hormati, kita mulai saja untuk acara yang pertama. Kita mulai pada sidang pertama. Itu kita buka sidang pertama ini untuk pembahasan masalah tata tertib sidang Muscak 6. Kita buka. Oke. Selanjutnya tentu panjenengan semua juga sudah memantau lewat grup Muscak 6 tentang postingan-postingan tata tertib sidang Muscak 6. Untuk itu agar lebih jelas dan lebih bisa dipahami bagi teman-teman anggota, kemudian juga tamu undangan yang mungkin masih memantau ya di tempat masing-masing, kita akan segera bacakan rancangan tata tertib Muscak 6 Pertuni Banyumas yang akan dibacakan oleh oleh relawan kita pendamping Pertuni adalah Mbak Sri Sukesi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh itu Pak yang di Pak Ahmadi. Yang di Pak Ahmadi. Rancangan tata tertib. Ya. Rancangan tata tertib Musyawarah cabang 6. Bu, ngadep ke sini. Rancangan tata tertib musyawarah cabang 6 Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kabupaten Banyumas tahun 2020. Bab 1. Pengertian Muscak. Pasal 1. Musyawarah Cabang Persatuan Tunanetra Indonesia disingkat Muscak Pertuni merupakan sidang 5 tahun sebagai 5 tahunan sebagai lembaga musyawarah tertinggi di tingkat kabupaten kota. Pasal kedua, 1. Yang dimaksud dengan peserta musyawarah peserta Muscak Pertuni adalah seluruh yang hadir di dalam acara Muscak 6 Pertuni Kabupaten Banyumas. 2. Yang dimaksud dengan anggota Muscak Pertuni adalah para peserta dan anggota Pertuni cabang Kabupaten Banyumas, baik anggota biasa ataupun anggota mitra bakti.
3. Yang dimaksud dengan anggota biasa adalah para tunanetra anggota Pertuni Kabupaten Banyumas. 4. Yang dimaksud anggota mitra bakti adalah orang-orang non-difabel anggota mitra bakti Pertuni Kabupaten Banyumas. 5. Yang dimaksud dengan pendamping panitia adalah orang-orang non-difabel yang telah ditunjuk untuk membantu dalam Musjab 6 Pertuni Kabupaten Banyumas. 6. Yang dimaksud dengan pendamping peserta adalah orang-orang non-difabel yang mengantar atau mendampingi tunanetra peserta Musjab 6 Pertuni Kabupaten Banyumas. Bab 2. Penyelenggaraan. Pasal 3. Musjab 6 Pertuni Kabupaten Banyumas diselenggarakan di Brokto pada tanggal 24 sampai 25 Oktober 2020. Pasal 4. 1. Musjab 6 Pertuni Kabupaten Banyumas bertepatan dengan situasi pandemi COVID-19 sehingga segala pelaksanaannya ditentukan sesuai dengan situasi, kondisi, dan keterbatasan. 2. Musjab 6 Pertuni Kabupaten Banyumas dilaksanakan secara online. Bab 3. Peserta. Pasal 5. 1. Peserta Musjab 6 Pertuni Kabupaten Banyumas mencakup unsur-unsur A. Anggota biasa, tunanetra, dan anggota mitra bakti orang non-difabel. B. Pendamping peserta yang jumlahnya tidak melebihi jumlah tunanetra peserta Musjab. C. Panitia dan pendamping panitia. D. DPC Pertuni. E. Dewasjab Pertuni. F. Calon ketua Pertuni cabang. 2. Dalam melaksanakan Musjab 6 yang syarat dengan penyesuaian dan keterbatasan, unsur-unsur anggota Musjab tetap diupayakan agar dapat terpenuhi meskipun dengan jumlah yang sangat dibatasi. Bab 4. Kewajiban peserta. Pasal 6. Semua peserta Musjab 6 Pertuni Kabupaten Banyumas berkewajiban mematuhi tata tertib persidangan. 1. Berpakaian rapi dan bersih. 2. Berupaya hadir tepat waktu. 3. Mengikuti protokoler kesehatan antara lain tidak sedang flu, memakai masker, berupaya tidak mengajak anak kecil. Sebelum memasuki ruangan, cuci tangan dan cek suhu tubuh. 4. Mengisi daftar hadir sebelum memasuki ruangan sidang. 5. Menepati tempat duduk yang telah ditentukan. 6. Saat di dalam ruang sidang, men-silent alat komunikasi dan tidak menggunakan alat tersebut untuk berkomunikasi. 7. Pada saat di ruang sidang, berupaya tidak keluar masuk ruangan jika tidak sangat penting. 8. Ikut serta menjaga ketenangan di dalam ruang sidang. Bab 5. Hak peserta. Pasal 7. 1. Semua peserta Musjab 6 Pertuni Kabupaten Banyumas dapat menyaksikan acara Musjab secara online kecuali mereka yang mewakili kehadiran anggota, itu pun mengikuti ketentuan yang disesuaikan dengan situasi. Kedua, anggota Musjab 6 Pertuni Kabupaten Banyumas memiliki hak pilih dan dipilih, serta hak suara dalam menyampaikan pendapat ataupun pemilih ketua DPC dan Dewasjab Pertuni Kabupaten Banyumas masa bakti tahun 2020-2025. 3. Anggota mitra bakti hanya memiliki hak pilih dan hak suara dalam
menyampaikan pendapat ataupun memilih Ketua DPC dan Dewasda Petuni Kabupaten Banyumas masa bakti tahun 2020 ke 2025. Bab 6. Sidang Mucap. Pasal 8. 1. Persidangan Mucap 6 Petuni Kabupaten Banyumas dilaksanakan secara online. 2. Jenis-jenis persidangan dalam Mucap 6 Petuni Kabupaten Banyumas meliputi 3. Sidang tertutup. 4. Sidang terbuka. 5. Sidang tertutup dilaksanakan secara langsung hanya diikuti oleh anggota Mucap 6 yang mewakili kehadiran anggota dan para petugas yang ditunjuk oleh panitia dan pimpinan sidang. 6. Sidang terbuka dapat diikuti oleh semua peserta dengan menggunakan media online. Pasal 9. Kepemimpinan sidang Mucap 6 Petuni Kabupaten Banyumas. 1. Diatur oleh pimpinan sidang yang terdiri dari A. Seorang ketua merangkap anggota tunanetra dalam kurung. B. Seorang sekretaris dalam kurung seorang tunanetra dibantu oleh orang non difabel. C. Notulis dan petugas yang diperlukan. 2. Pembagian tugas dalam persidangan Mucap 6 Petuni Kabupaten Banyumas diatur oleh panitia dan pimpinan sidang. Pasal 10. Para pimpinan dan petugas persidangan Mucap 6 Petuni Kabupaten Banyumas bertanggung jawab dan berkewajiban atas terselenggaranya rapat yang tertib dan lancar. 1. Ketua sidang berkewajiban sekurang-kurangnya A. Memimpin sidang agar tetap dalam suasana tertib dan dijiwai oleh semangat kebersamaan atas hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan. B. Mempertemukan pendapat, meluruskan pembicaraan sesuai dengan tujuan dan tata tertib serta menyimpulkan hasil sidang. 2. Sekretaris sidang wajib A. Melaporkan jumlah anggota Mucap yang hadir. B. Mendaftar urutan pembicara. C. Menuliskan dan membacakan hal-hal tertulis yang diperlukan. 3. Notulis berkewajiban merekam seluruh peristiwa yang terjadi di dalam sidang baik melalui tulisan maupun rekaman. 4. Para petugas seperti petugas komunikasi, dokumentasi, dan keamanan bertugas sesuai fungsi masing-masing. Bab 7. Quorum rapat. Pasal 12. 1. Persidangan Mucap memenuhi quorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah tambah 1 dari jumlah anggota Mucap yang ditentukan hadir. 2. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi, sidang ditunda selama 5 menit. 3. Apabila penundaan sudah dilakukan, sidang sah dilangsungkan tanpa pertimbangan quorum. Bab 8. Keputusan Mucap. Pasal 13. 1. Pengambilan keputusan sedapat mungkin melalui musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila tidak bisa dicapai musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil melalui suara terbanyak. 3. Hasil keputusan atau ketetapan persidangan Mucap ditandatangani oleh ketua dan sekretaris sidang yang bersangkutan sebagai dokumen resmi. Bab 9. Pemilihan dan penetapan ketua, Dewan Pengurus Cabang DPC, serta Dewan Pengawas Cabang Dewasda Petuni Kabupaten Banyumas masa bakti 2020-2025. Pasal 14. 1. Para bakal calon ketua yang telah disahkan menjadi calon ketua melalui penjaringan oleh panitia menjelang Mucap 6 Petuni Kabupaten Banyumas adalah resmi sebagai calon ketua DPC dan Dewasda Petuni Kabupaten Banyumas masa bakti 2020-2025. 2. Para calon ketua wajib hadir dalam sidang perhitungan
pengesahan Ketua DPC dan Dewas Cap Petuni. Tiga, calon yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dinyatakan gugur baik hak pilih ataupun status percalonannya. Pasal 15. 1. Pemilihan Ketua DPC dan Dewas Cap Petuni Kabupaten Banyumas masa bakti tahun 2020-2025 ditentukan dalam tempat pemungutan suara TPS keliling khusus pemilihan ketua. 2. TPS keliling yang dimaksud yaitu tim petugas pemungutan suara mendatangi ke pos-pos TPS yang telah ditentukan oleh panitia dengan membawa sarana pendukung pemungutan suara seperti surat suara, kotak suara, dan pendukung lainnya. 3. Yang dibenarkan ikut serta dalam TPS keliling adalah para panitia, petugas, dan saksi yang ditunjuk oleh panitia. 4. Yang berhak memberikan suara dalam pemilihan adalah para anggota Petuni Kabupaten Banyumas dan hadir di TPS yang ditunjuk oleh panitia. 5. Anggota Petuni yang tidak hadir di TPS dinyatakan gugur hak pilihnya. Pasal 16. Pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aksibel. Pasal 17. 1. Sebelum dilakukan pemungutan suara, panitia mengumumkan nama dan jumlah anggota Petuni yang mempunyai hak pilih dan menentukan pos TPS di mana mereka harus memilih. 2. Panitia menyediakan surat suara sejumlah anggota musdap yang mempunyai hak suara, hak pilih. 3. Lambang-lambang para calon ketua pada surat suara berbentuk bangun datar dengan bentuk yang berbeda. Terdapat nomor urut dan nama calon ketua baik dalam huruf braille maupun huruf alfabet. 4. Lambang para calon ketua tersebut berada dalam satu amplop surat suara. 5. Setiap anggota musdap mendapat satu amplop surat suara dari petugas. Pasal 18. Tata cara pemilihan Ketua DPC dan Dewas Cap Petuni Kabupaten Banyumas masa bakti 2020-2025. 1. Petugas TPS keliling memberikan amplop surat suara kepada anggota Petuni yang mempunyai hak pilih sesuai dengan daftar pemilih yang ada pada pos TPS masing-masing. 2. Pemilihan Ketua DPC dan Dewas Cap Petuni Kabupaten Banyumas dilakukan dengan cara memilih salah satu lambang calon yang ada di dalam amplop surat suara untuk menentukan calon yang dipilih di dalam bilik suara pos TPS masing-masing. 3. Anggota musdap masuk ke dalam bilik suara dengan membawa amplop surat suara. 4. Di dalam bilik suara, anggota membuka amplop dan mengeluarkan seluruh lambang calon ketua dari amplop untuk dibaca, diorientasi, dan dipilih. 5. Anggota musdap memasukkan kembali satu lambang calon ketua yang menjadi pilihannya ke dalam amplop serta menutupnya kembali. 6. Lambang-lambang yang tidak dipilih dimasukkan ke kotak sampah yang ada di dalam bilik suara. 7. Setelah menentukan pilihannya, anggota membawa amplop surat suara keluar bilik suara. 8. Anggota musdap memasukkan amplop surat suara ke dalam kotak suara yang ada di luar bilik suara. Pasal 19. 1. Setelah proses pemungutan suara selesai, petugas TPS keliling kembali ke pos utama membawa kotak suara yang sudah berisi hasil pemungutan suara. 2. Perhitungan dan pengesahan hasil
pemilihan Ketua DPC dan Dewasca Petuni Kabupaten Banyumas masa bakti tahun 2020-2025 ditentukan dalam sidang terbuka secara online di pos utama. 3. Selanjutnya Ketua Sidang membuka kotak suara untuk menghitung jumlah seluruh surat suara yang masuk ke kotak suara. 4. Jika surat suara yang dimasuk ke kotak suara jumlahnya lebih sedikit dan jumlah anggota muscap yang mempunyai hak pilih, maka selisih kurang tersebut dianggap suara abstain. 5. Perhitungan suara dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Sidang dengan didampingi 3 orang saksi dari 2 orang anggota biasa dan seorang pendamping. 6. Surat suara apabila A. Menggunakan surat suara resmi yang dikeluarkan oleh panitia. B. Hanya menentukan satu nama pilihan, yaitu di dalam amplop hanya ada satu lambang calon. C. Dimasukkan ke dalam kotak suara sebelum perhitungan suara. 7. Ketua Sidang mengumumkan hasil perolehan suara dan dicatat oleh Sekretaris Sidang yang kemudian dituangkan dalam berita acara. 8. Apabila dalam pemungutan suara tidak terdapat suara mayoritas dan terdapat 2 calon yang memperoleh suara sama banyak, maka penetapan ketua ditetapkan oleh pemimpin sidang melalui musyawarah dengan kedua calon. 9. Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama ditetapkan sebagai Ketua DPC Petuni terpilih masa bakti 2020-2025. Dan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Ketua Dewasca Petuni terpilih masa bakti 2020-2025. Pasal 20. Pengangkatan atas Ketua Dewan Pengurus Cabang DPC dan Dewan Pengawas Cabang Dewasca Petuni dituangkan dalam Surat Keputusan Musyawarah 6 Petuni Kabupaten Banyumas. Bab 10. Ketentuan penutup. Pasal 21. Hal-hal lain yang berkaitan dengan persidangan musyawarah yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan tata tertib ini diputuskan dan ditetapkan oleh pimpinan persidangan musyawarah 6 Petuni Kabupaten Banyumas. Pasal 22. Peraturan tata tertib ini disahkan melalui sidang 1 musyawarah 6 Petuni Kabupaten Banyumas dan berlaku selama musyawarah berlangsung. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 24 Oktober 2020 musyawarah 6 Petuni Kabupaten Banyumas. Ketua sidang. Ini masih kosong. Ya, tiga tadi sudah disampaikan draft tata tertib musyawarah 6 Petuni Banyumas. Beberapa hari yang lalu sudah kita posting di sarana musyawarah 6 berupa grup WA musyawarah 6, dan juga sudah banyak yang melakukan komunikasi perbaikan dan revisi terhadap rancangan tata tertib musyawarah 6. Untuk itu, sebelum tata tertib ini kami sahkan, tentunya kami mohon persetujuan dari seluruh segenap peserta musyawarah. Untuk itu akan saya berikan waktu beberapa menit untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman anggota Petuni Cabang Banyumas yang sedang memantau di tempat masing-masing. Untuk itu kita beri waktu, silakan untuk memberikan masukan ataupun revisi terhadap rancangan tata tertib yang sudah kami sampaikan.
terhitung ya, kasih waktu sekitar kurang lebih 5 menit. Ya, monggo bagi teman-teman yang sedang memantau di luar sana untuk bisa memberikan tanggapan baik lewat PM maupun telepon secara langsung kepada panitia. Monggo, waktu dan tempat dimulai. Telepon panitianya di telepon panitianya sama. Siapa tambah tinggal sini? Telepon panitianya. Ya, ke Mustaq Namaten. Itu kan belum Mas Bowo. Udah. Yang dihubungi. Iya, maaf untuk teman-teman. Ya, ini kesalahan teknik. Ternyata Mocap 6 belum dibuka ya. Ya, ini segera dibuka untuk panjenengan bisa memberikan tanggapan atau revisi hal-hal yang perlu diganti, mungkin kurang sesuai atau tidak pas dari segi isi maupun bahasa. Udah dibuka, Bu? Ya lagi dibuka. Lagi. Itu kan Benar 5 menit. Ya. Nomor telepon dihubungi sekalian. masa dibuka itunya mas? Kita di sini. Di sini di sini. Sekarang gue dulu. Ya, kita tunggu sampai jam 11 kurang 10 ya, sekitar 7 menitan. Ya, monggo. Sudah dibuka. Ya. Halo Pak, bentar. Berarti hari ini kan Pak Madi, Ya. berarti berdasarkan tatip, berarti hari ini nggak ada visi-visi ya? Ada. Berdasarkan tatip nggak ada itu. Tatip kan? Oh, Tatip dong. Tatip, ini kan penting, tatip. Ya, cepat. Tatip itu. Kita nggak bisa, harus ada dasarnya. Kita tuh nggak ada. Kita tuh nggak ada, nggak bisa. Ya, Mas Bobo? Begitu Mas Bobo? Ya, ya. Ya, monggo teman-teman belum musab nane ada yang masuk. Ya lagi dibuka, baru dibuka. Oh, belum. Sudah. Sudah dibuka sudah. Belum ada yang masuk. Sudah, siapa yang buka? Belum masuk yang buka siapa? Saya Buka baru terbuka. Belum ngomong belum. baru terbuka. Oh, sudah. Sudah berhasil. Muscapnya baru terbuka untuk chat. Belum ada yang masuk. Dipantau lagi, Mas. Silakan. Iya, itu sudah terbuka lagi. Silakan untuk teman-teman yang sedang di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Ya, ditunggu sekitar 7 menit, nanti berakhir pada jam 11 kurang 10 menit. Ya, selamat menjelang siang. Rekan-rekan anggota semuanya. Barangkali ada anggota yang tergabung dalam grup chat mau melakukan pertanyaan tentang tata tertib telah di-share sebagai abu di atas. Ditunggu kurang lebih 5 menit. Sekian, terima kasih. Dan Terus aja ya. Mas ini. ya, Itu aja si komentar kan si tanggapan. Peduli tadi tanggapan gitu. Ke sidang. Tanggapan gimana? Kalau dulu instruksi gitu.
kayak usul gitu. Sambil menunggu. Oh iya, nama saya Nina. Kayak ususnya. Tadi yang menyampaikan komentar ya. Enggak di sini Langsung. Tapi saya menyampaikan salah benar. Yang jelas tanggapan atau instruksi tentang tata tertib yang telah diajukan atau proses oleh saudara Agung di atas. Barangkali saudara yang bergabung di Musjab 6 mau instruksi atau menanggapi mungkin sebelum ditutup dan ditetapkan tata tertib barangkali rekan-rekan ada instruksi atau menanggapi yang Aduh, Pak Mati istimewa Pak Mati. Wis terakhir rancangan. Anu kan sate, jadi Pak Mati sate ayam yang mau tumi. Katanya nggak teliti, jadinya nggak pesan di Shopee ya. Betul Pak, betul setuju. Saya rezekin ya gue ya. Setuju. Setuju. Apa jenenge? Ya udah gampang nanti. Ya, baik. Baik. Dalil gue, kudu dalil nggak bisa. Mana tapi gue. Orang nang tatip. Berarti kan kalau dalil nggak bisa dilaksanakan. Maksudnya dalil. Mas Jani di sini yang di situ. Sampai hari ini masih ada yang masuk Orangnya di sini jangan di yang bukan HP. Kosong. Maksudnya apa ngomongnya di sini gitu loh Pak. Ini udah 7 menit kan. Udah 7 menit ya Mas Agung. 2 menit lagi kalau Pak Bici. ya interupsi Bapak Ketua. Saya mewakili dari anggota. Ya, benar. Saya kira Diulang Mas Dani, pakai mic. Monggo. Yang lain Ya. Berdiri Mas. Ya udah Mas. ya interupsi Bapak Ketua. Saya sebagai anggota mewakili keseluruhan yang tergabung di Musjab 6 mau menyampaikan sekaligus menanggapi tentang tata tertib tersebut di atas. Saya kira sudah cukup, tidak ada revisi ataupun hal-hal yang terlampir lainnya. Saya kira sudah jelas dan saya mewakili bahwa tata tertib itu sudah bisa saya mengerti, mungkin juga rekan-rekan yang lainnya seperti itu. Jadi bisa dilanjutkan untuk Bapak Ketua mengesahkan gitu, kurang lebihnya sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Setelah kita beri jeda waktu sekitar 7 menit dari grup WA atau online belum ada yang muncul. Kemudian dari Mas Dani dan Mbak Kiki yang juga Mas Agung yang mewakili secara langsung perjalanan Musjab telah menyampaikan bahwa rancangan
tata tertib Musab 6 Pertuni Banyumas periode 2020-2025 dapat diterima dan disahkan. Ya, kita lanjut ke sidang berikutnya adalah pemilihan ketua sidang dan sekretaris sidang untuk melanjutkan sidang-sidang berikutnya. Untuk itu di sini kami sampaikan atau kami tunjuk, barangkali nanti panjenengan bisa memahami bahwa nanti akan untuk sidang-sidang selanjutnya akan dipimpin oleh teman-teman kita yang sudah kita tunjuk. Ketua sidang kita tunjuk Bapak Supriyatno dari Kalibagor. Kemudian sekretaris sidang adalah Bapak Irwanto dari Bantar Kembar Klempang. Untuk itu, ya, perlu kami komunikasikan dengan anggota yang mewakili. Di sini ada Mas Dani, Mas Agung, dan Mbak Kiki. Bagaimana ini untuk teman-teman yang akan memimpin sidang ini, teman bertiga untuk disahkan? Setuju. Ya. Ketua sidang dan sekretaris sidang terpilih. Ketua adalah Bapak Supriyatno dan sekretaris sidang Bapak Irwanto. Ternyata diterima di Muscap 6 Pertuni Cabang Banyumas. Untuk itu kita sahkan saja berdua ini untuk memimpin sidang selanjutnya. Ya, setelah terpilih ketua sidang dan sekretaris sidang, tentunya mereka akan punya otoritas, punya kekuasaan untuk mengatur jalannya Musab 6 sampai pada akhir besok, ya. Sidang beberapa itu yang akan diakhiri oleh pelantikan ketua terpilih, baik ketua Pertuni maupun Dewas Cap periode tahun 2020 tahun 2025. Untuk itu pada akhir sidang ini segera akan saya serahkan palu sidang untuk memimpin sidang-sidang selanjutnya. Saya panggil Pak Irwanto dan Pak Supriyatno untuk menerima palu sidang. Saya terima palu sidangnya. Ya, baru saja diterima oleh Pak Supriyatno selaku ketua sidang. Dan untuk itu kegiatan sidang pertama yang berakhir, ya, pada penyerahan palu sidang telah selesai. Untuk itu kegiatan selanjutnya akan dipandu oleh beliau berdua. Kemudian saya membawakan sidang 1 sampai berapa ini? Ya, sidang 2 telah selesai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kembali daya. Oh, maaf, ini untuk untuk itu ya lupa. Untuk sidang ini kita tutup. Ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dilangsung apa, Bro?
Ini langsung Pak. Langsung wis tawon. Nanti saya yang untuk perancangan. Oh, ini kalau laporan ke Ahmadi, cuma garis besarnya aja nih Pak. Iya, nanti langsung ke Ahmadi Pak. Kalau yang rancangan program kerja saya nggak apa-apa gantian sampai. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam 5 tahunan ya. Berarti 5 tahun sudah kita menjalankan organisasi Pertuni yang pada akhirnya hari ini adalah akhir periode 2020 yang sekarang adalah mulai sidang ketiga yang akan dipimpin oleh saya sendiri, Supriyatno SPJ, dan sekretaris Bapak Kirwanto SPJ juga. Sarjana pijet semuanya. Dengan demikian sidang ketiga saya buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sidang ketiga ini adalah laporan pertanggungjawaban Bapak Ketua 2015-2020. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh ya, sebelumnya maaf. Ini mau saya tanya dulu pada sekretaris, apakah seluruh anggota sudah hadir semua, Pak Sekretaris? Menurut saya hari ini semua para peserta sudah mencukupi, dan kepada Bapak Ketua sidang bisa dimulai. Ya, katanya Pak Sekretaris seluruhan sudah bisa mengikuti, jadi saya teruskan pada Saudara Ahmadi SPD untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya. Laporan pertanggungjawaban. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap panitia Muscap yang saya hormati, juga para tamu undangan yang mungkin masih memantau yang saya hormati juga, dan seluruh peserta Muscap 6 anggota Pertuni cabang Banyumas yang berbahagia, baik yang di rumah maupun yang hadir di sini. Baik, terkait dengan pertanggungjawaban kinerja DPC Pertuni Banyumas periode 2015 sampai 2020 telah kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Beberapa hari yang lalu sudah kami posting secara lengkap perjalanan kinerja kami melalui sarana Muscap 6 Pertuni Banyumas berupa grup WA Muscap 6 Pertuni Banyumas. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya hanya menggarisbawahi apa yang sudah kami upayakan untuk melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi putusan Muscap kelima tahun 2015. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah anggota Pertuni cabang Banyumas.
beberapa kegiatan sudah kami laksanakan, baik dengan kegiatan internal Pertuni maupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak-pihak lain. Dalam hal ini adalah syariah Islam, syiar Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam bidang pembinaan mental, agama, dan pemahaman, penguatan tentang keimanan. Kemudian di sisi lain kami juga bekerja sama dengan LPPM, Lembaga Peningkatan Masyarakat, juga bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto, bekerja sama juga dengan Lebah Mas berupa kegiatan-kegiatan peningkatan skill para anggota Pertuni cabang Banyumas. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Dinsos Permasdes Banyumas, yang mana ini berkaitan dengan beberapa bantuan-bantuan untuk kemandirian bagi teman-teman anggota, walaupun belum mencakup semuanya. Di bidang lain, di bidang seni, kami pun juga berupaya untuk memberikan motivasi, memberikan fasilitas untuk menyalurkan bakat-bakat para anggota Pertuni Banyumas, walaupun kenyataannya juga belum menyeluruh ke seluruh anggota Pertuni Banyumas. Kami sudah mengupayakan menelusuri keberadaan alat musik dan tempat untuk berlatih, sehingga kurang lebih hampir 3 tahun, ya, hampir 3 tahun kita sudah bisa menggunakan alat-alat musik dengan tempat latihan yang gratis, ya, jadi tidak dikena biaya apapun. Ini tidak lepas dari komunikasi kerjasama kita dengan Dinsos Permasdes. Bahkan di laporan bagian daftar inventaris Pertuni, kita juga sudah memasukkan adanya seperangkat alat musik untuk Pertuni Banyumas. Ini bukan hal yang baru, sebenarnya hanya merupakan penelusuran dari sesuatu yang sudah kita miliki, hanya karena kurang koordinasi sehingga selintas sebelumnya kita tidak punya. Di bidang lain, di bidang peningkatan atau keolahragaan, akhir-akhir ini kami pun juga sudah berupaya untuk mendengarkan aspirasi anggota, sehingga dalam tahun ini kita sudah berhasil mengadakan pengadaan catur braille dan bola gulbot. Ini tidak lain untuk memenuhi aspirasi anggota. Kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan peningkatan atau untuk menjaga kestabilan dana kas organisasi, kami pun juga berupaya untuk mencari terobosan-terobosan baru agar kas dana Pertuni dapat berjalan dengan baik. Beberapa upaya yang kami usahakan, selain mencari donatur yang memang sangat-sangat sulit, kami juga mengupayakan eksistensi dari rumah pijat Pertuni, sehingga hampir 15 tahun rumah pijat Pertuni menjadi pendukung dana utama kas organisasi. Di sisi lain, kami juga mengembangkan rumah pijat Pertuni. Akhir-akhir tahun ini kami juga mengupayakan pembentukan rumah pijat yang baru, ini hasil kerjasama dengan Dinsos,
yang namanya adalah Rumah Pijat Gendis. Hanya perjalanannya agak mengalami hambatan, dan hambatan ini saya pikir adalah hambatan secara umum, bukan karena lemahnya pengelolaan atau kurang jelinya kita mengelola rumah pijat. Kondisi COVID-19 sangat mempengaruhi, bukan karena pengelolaan yang kurang baik, tetapi memang itu pengaruhnya sangat dominan bagi seluruh kegiatan ekonomi manusia. Rumah pijat yang berada di Patrot pun mengalami kegoncangan. Kemudian disusul dengan Rumah Pijat Gendis. Sedikit perlu saya jelaskan bahwa Rumah Pijat Gendis ini adalah kerjasama kita dengan Dinsos Permasdes, yang merupakan upaya kita, pendekatan kita terhadap Dinsos Permasdes, sehingga kita mendapat pelimpahan untuk mengelola Rumah Pijat Gendis. Setelah dilimpahkan kepada Pertuni, kita mencoba untuk memfasilitasi sehingga Rumah Pijat Gendis ini akan lebih representatif untuk menarik ya para pelanggan, karena memang kondisinya berbeda dengan apa yang ada di Patriot. Kita berikan modal tidak kurang dari 8.600.000 untuk pengembangan Rumah Pijat Gendis. Namun sayang, karena situasi yang COVID-19 sampai saat ini masih berpengaruh, sehingga agak tersendat perjalanan Rumah Pijat Gendis. Teman-teman yang saya hormati, kaitannya dengan kas rumah pijat, di sini ada 3 yang perlu saya sampaikan, bahwa ada kas organisasi, kas rumah pijat, dan kas dana sosial, yang masing-masing sudah kami posting. Secara singkat, perkembangan kas organisasi untuk 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Dari awal tahun 2016 kita punya saldo 53 juta sekian. Kemudian pada akhir tahun atau selang waktu 4 tahun 9 bulan, September kemarin per September 2020, dana kas kita tinggal sekitar 13 juta. Di sini mengalami penurunan daripada pendapatan. Secara per tahun, satu periode tahun 5 tahun terakhir ini, Pertuni Banyumas hanya mampu menggalang sekitar 31 juta. Sehingga untuk pengeluaran ini nampak lebih besar. Sampai saat ini pengeluaran mencapai 71 juta sekian. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa tahun 2000 periode 2015-2020 mengalami penurunan. Hal ini bukan disebabkan karena pengelolaan dana kas, memang disebabkan karena donatur yang sulit kita cari. Namun demikian, dana selama 5 tahun terkumpul 31 juta sekian, itu adalah kekuatan kita sendiri. Hanya beberapa persen yang merupakan donatur. Tapi secara umum, saya pastikan sekitar 25 jutaan adalah kekuatan kita sendiri. Teman-teman yang saya hormati,
dalam hati untuk 5 tahun terakhir ini sebenarnya saya ingin memberikan dana abadi, tambahan dana abadi melalui rumah pijat. Namun karena akhir-akhir ini kondisi berbeda sehingga dana abadi kita hanya masih sebatas 100 juta. Ini dana abadi dari rumah pijat yang kita depositokan, sehingga hasil dari deposito ini adalah penopang dana kas Pertuni Banyumas. Ya, teman-teman yang saya hormati, demikian untuk perkembangan dana kas organisasi. Untuk rumah pijat, secara umum rumah pijat adalah pendukung dana utama organisasi, sehingga ini merupakan aset daripada organisasi, sehingga apapun yang terjadi di rumah pijat adalah milik organisasi. Hanya pengelolaannya yang kita bedakan, karena ini kita anggap sebagai badan usaha di samping untuk mencari laba yang akan diperuntukkan untuk kas organisasi. Rumah pijat juga berupaya untuk melangsungkan dirinya sendiri. Terbesar untuk rumah pijat selama ini adalah kontrak rumah pijat. Ini pengeluarannya adalah 41 juta. Ini berakhir nanti pada Maret tahun 2022. Tahun 2022. Jadi kita secara apa namanya, kelangsungan rumah pijat kita masih punya kesempatan sekitar 1,5 tahun. Walaupun saat ini kondisi rumah pijat perlu perhatian khusus. Untuk dana sosial saya pikir tidak masalah, karena tidak banyak mengalami perubahan baik pembiayaan maupun pemasukan. Ini hanya murni dari dana iuran panjenengan. Ya, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan selintas gambaran secara singkat apa yang sudah kami posting melalui Mustaq 6 Pertuni Banyumas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi laporan pertanggungjawaban Ketua Pertuni 2015-2020. Untuk semua peserta sidang, ini laporan pertanggungjawaban Ketua Pertuni Banyumas 2015 sampai 2020 apakah dapat diterima oleh seluruh peserta sidang yang mengikuti di rumah maupun yang lagi perwakilan di di kantor gendis ini. Saya berikan waktu 3 menit ya untuk jeda 3 menit aja. Keputusan ketua harus bisa gitu. Perso suwe-suwe. Saya berikan 3 menit, monggo barangkali ada yang mau menjawab, menanyakan. Waktu 3 menit. Saya skor dulu.
Saya mulai dari 11.15, berarti jam 11.04 sampai jam 11.18 ya. Saya tunggu. Skripsi kurang panjang. Aku ngerti maksudnya Jumna. Contoh ya. Apa turun Pak Mati? Setuju itu bos. Ya soalnya bisa nang WA sih. Pertanyaannya nih langsung dijawab Ahmad itu kayaknya ya terus. Terus Kebruan pikir memikir langsung. Malah kepenaan lu. Iya kok. 2 menit. Oh iya, Baru 2 menit, Pak. 2 menit lagi. Nembe aku langsung teh. saru begitu. Langsung gitar. Penuh, Pak. Aku temu tuh apa bang? Sudah pasti kan nanti. Kalau rekaman orang lah harus ya. Waktu yang saya berikan 3 menit sudah melampaui. Ini untuk perwakilan yang di sini 3 orang. Bagaimana? Apakah dapat disetujui laporan Bapak Pertanggungjawaban Pak Ketua Petuni periode 15 sampai 2020? Setuju. Berapa kali terima? Itu diterima laporan pertanggungjawaban ini. Terima. Demikian tadi laporan pertanggungjawaban Bapak Ahmadi sebagai Ketua Petuni 2015 sampai 2020 diterima. Dengan demikian tadi berarti sidang ketiga telah selesai ya. Laporan pertanggungjawaban Ketua Petuni selesai, merambah meningkat ke visi misi program kerja dulu ya Pak. Program kerja. Tapi pelangka. Tadi gelas, aku mesti visi bisa. Dombok tadi. Program kerja dulu ya. Tapi pelangka. Belakang Mas Bu. Penyampaian program kerja, Pak. Menyampaikan program kerja dulu ya untuk visi misinya Orang lalu titip. Ditiadakan. nanti. Ini saya tutup dulu. Udah ditutup ya. Saya buka lagi sidang keempat. Banyak buka lagi. Ketiga, Pak. Yang keempat lah. Kan pertama, Yang pertama tata tertib, Mas. Tiga benar boleh. ketiga ya. Ya. Lupa. Namanya dulu kelar itu primis. Masuk ke rampung. Kali-kali itu Langsung. Ya untuk sidang ketiga saya buka kembali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ketiga saya buka. Untuk sidang ketiga adalah rancangan program kerja Pertuni 2020 sampai 2025. Dengan ini apakah mau dibacakan per bab apa mau langsung? Langsung. Langsung.
Langsung. Langsung. Nah, untuk itu saya minta pada saudara sekretaris minta bantuan ke membacakan. Pasien Busri. Baca Pak Kiai. Ya, kepada Mbak Leli atau Udah ada pengesahan dong. pendamping untuk membacakan rancangan kerja. Kepada Mbak Leli, silakan. Baik, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, saya akan bacakan rancangan program kerja pengurus Pertuni tahun Cabang Banyumas tahun 2020-2025. A. Bidang organisasi. 1. Mewujudkan organisasi Pertuni yang solid, baik eksistensi maupun fungsinya, serta berwibawa. 2. Meningkatkan kepengurusan yang bersih, disiplin, dan penuh rasa pengabdian. 3. Memaksimalkan komunikasi dan koordinasi di dalam menjalankan organisasi. 4. Meningkatkan sumber daya kepengurusan untuk meningkatkan peran aktif dan manfaat organisasi di dalam dan di luar Pertuni. 5. Mengadakan kaderisasi kepengurusan dan mitra bakti Pertuni. 6. Menjalin dan meningkatkan komunikasi kemitraan dengan pemerintah, LSM, Ormas, Orsospol, serta dunia usaha. 7. Mengupayakan adanya tempat pertemuan anggota yang tetap, strategis, dan mudah dijangkau oleh disabilitas netra, serta memungkinkan untuk digunakan sebagai sekretariat dan tempat usaha organisasi. 8. Membina persatuan dan kesatuan di kalangan anggota Pertuni, khususnya, dan disabilitas netra pada umumnya. A. Mengadakan program kegiatan-kegiatan yang memungkinkan serta dapat mempertemukan para disabilitas netra, baik diselenggarakan oleh Pertuni ataupun bekerja sama dengan pihak lain. B. Meningkatkan sumber daya manusia dengan mengupayakan terobosan-terobosan yang dapat mengikutsertakan disabilitas netra dalam kegiatan-kegiatan di luar Pertuni. 9. Menumbuh kembangkan partisipasi organisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Bidang keagamaan. 1. Mengupayakan kegiatan-kegiatan yang memupuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menuju terbentuknya insan yang berakhlak mulia sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 2. Memotivasi keseimbangan antara kehidupan ukhrawi yang penuh ilmu keimanan serta ketakwaan dengan kehidupan duniawi yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Mengupayakan kitab-kitab suci dan buku-buku religi, baik dalam tulisan braille ataupun dalam bentuk buku bicara. 4. Penyuluhan keagamaan. 5. Memotivasi kemampuan dan prestasi berbasis religi. C. Bidang kesejahteraan. 1. Pendidikan dan ketenagakerjaan. A. Memotivasi dan mengupayakan terciptanya pendidikan dini bagi tunanetra dan ikut serta mewujudkan koordinasi sistem antara lembaga-lembaga rehabilitasi tunanetra dengan lembaga-lembaga pendidikan tunanetra atau Depdiknas
sesuai fungsinya masing-masing. B. Mengupayakan program beasiswa bagi peserta didik tunanetra dan putra-putri keluarga tunanetra. C. Mengupayakan terbentuknya perpustakaan buku braille atau buku bicara. D. Memberi pembekalan secara intensif bagi calon tenaga kerja tunanetra di bidangnya. E. Memotivasi dan meyakinkan pihak-pihak penyedia lapangan kerja bahwa potensi para pelamar kerja tunanetra sudah mendapatkan pelatihan. F. Mengupayakan dan memantau terciptanya kesempatan kerja bagi tunanetra, baik secara kelompok maupun wirausaha. 2. Pelayanan sosial. A. Menggalakkan baca tulis braille dan keterampilan orientasi mobilitas. B. Memasyarakatkan pengetahuan mengenai ketunanetraan. C. Memperjuangkan hak-hak normatif bagi tunanetra yang mengalami diskriminasi, kecelakaan, dan pemutusan kerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku. D. Memotivasi dan mengupayakan koordinasi sistem pelayanan program-program kesehatan beserta pemanfaatannya bagi para tunanetra sesuai undang-undang atau ketentuan yang berlaku. E. Mengupayakan alat bantu disabilitas netra dengan harga yang terjangkau. 3. Penyuluhan dan konseling. Memberikan penyuluhan kepada A. Keluarga yang anaknya atau saudaranya termasuk disabilitas netra bahwa kehadirannya harus diakui dan dihargai sebagaimana orang umum lainnya. B. Terhadap masyarakat bahwa disabilitas netra juga merupakan bagian dari warga masyarakat yang memiliki hak, kewajiban, peran, dan kebutuhan yang sama. C. Terhadap dunia usaha bahwa disabilitas netra, pelamar kerja, tunanetra sudah dibekali ilmu dan keterampilan yang sesuai dengan lamaran yang diajukan. D. Memberikan bimbingan konseling disabilitas netra dalam kaitannya dengan hakikat ketunanetraan dan peran positif yang dapat dikontribusikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan kemampuannya. E. Memasyarakatkan alat-alat bantu dan tanda-tanda khusus yang merupakan identitas disabilitas netra. 4. Penelitian dan pengembangan. Mengadakan penelitian dan pengembangan keterampilan-keterampilan lainnya yang dapat membantu menopang kehidupan dan penghidupan disabilitas netra. 5. Olahraga dan kesenian. A. Memotivasi kesadaran berolahraga bagi disabilitas netra demi menjaga kesehatan dan prestasi. B. Memotivasi pengembangan bakat dan kreativitas kesenian sebagai potensi yang harus dikembangkan dan potensi yang harus ditingkatkan. C. Mengupayakan terobosan-terobosan demi pengembangan bakat yang dimiliki oleh anggota. D. Bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. 1. Memberikan wawasan mengenai manfaat kemajuan dan perkembangan teknologi. 2. Memotivasi pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. 3. Mengupayakan kemudahan software dan instalasi aplikasi pembaca layar atau screen reader untuk laptop, komputer, handphone, dan sarana sejenis lainnya. 4. Mengupayakan akses informasi yang diperlukan untuk menunjang pendidikan, lapangan kerja,
wirausaha, bisnis via online, dan kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, ini tinggal satu bidang lagi Pak. Mau dilanjutkan apa mau kalian dulu? Tinggal satu. Bidang keuangan dan kekayaan organisasi. 1. Mengupayakan pemasukan dana untuk biaya kemajuan organisasi. 2. Membukukan setiap transaksi keuangan organisasi serta mengupayakan adanya dana abadi. 3. Mengaudit dana dan kekayaan organisasi, membuat laporan pemanfaatannya secara rinci dan bertanggung jawab, serta melaporkan dalam musyawarah cabang atau muscap. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 17 Oktober 2020, Ketua Sidang, Sekretaris Sidang. Silakan Pak. Ya. Tanggalnya tadi tinggal satu bidang. Sudah. Tinggal nanti visi. Ini aku kan megang apa lagi ini? Karena nanti deket domei. Megang ampen mas itu ya kan? Ini mudine nyong gitu. Iya, nopo dewe iki. Pas udah beri ampen. Guru, Bud. Iya, misalnya kan megang tak kan. Ini megang apa ora? Ya, demikian tadi telah dibacakan rancangan program kerja untuk 5 tahun mendatang. Untuk rancangan program kerja 5 tahun mendatang, apakah mau disetujui, apa mau ditetapkan? Saya berikan waktu tambah sikil 4 menit untuk memberikan penjelasan atau untuk kira-kira ada yang mau dikurangi atau mau itu aja cukup. Saya berikan waktu 4 menit dari sekarang. Pak Sekretaris lihat jamnya. Mau 5 atau seluruh menit baik. Ya, rong detik baik. Barangkali ada yang mau memberi pemasukan yang di sini perwakilan anggota. Ayo Gung. Mas Agung, Mas Dani, Mbak Kipi, atau yang di rumah barangkali lewat WA grup musab, monggo dipersilakan. Kayaknya dia nggak isi WA kan? Kayaknya nggak ada tambahan ya. Malah bahasa pemerintah kayaknya. Siapa yang meninggal? Malah bahasa takut. Oh iya. Lagi kan rancangan program kerja Pertuni di pemerintah. Apa perintah Pertuni? Banyak banget ya Mas Dani. Tangan panjangnya pemerintah.
Kayak dibuat kayak punya aku loh. Waktu pertama kali masukin aku kan nggak bisa. Privasi mungkin. Terus di share link saya sendiri yang harus masuk. Jadi kudu diberi Diberi tautan nggak tinggal dia mau masuk mau nggak gitu. Kalau nggak ya nggak akan bisa masuk. Iya, nanti keinginan dia sendiri. Pembatasan untuk bisa dimasukin ke grup apa? Baru mau 2 menit ini terpasang stopwatch di atas 4 menit. Jadi di kantor TV ya nang Facebook juga ya. Jadi juga di share di Facebook juga. Ini siaran langsung di Facebook. Bisa diakses. Ya masih berjalan maksudnya. Iya. Oh ya, ini saya tambahan kembali, ini untuk calon-calon ketua yang baru kan ada 3 nih. Rancangan program kerja mau ditambah, mau dikurangi, monggo ngombok sing dadi kok kabeh kaboten nggih, ngombok iki lho maksudnya tambahkan ayo. Ya sesuai kemampuan bae lah. Nah, Bapak Billy, jadi kan masak ton ya. Ada kanggo malah kemampuan bae. Iya betul, sesuai kemampuan aja. Lha mikir dibacakan kira mampu apa ora menjalankan ngongkone. Sing mampu sing ora apa-apa. Gua tau ngeremani kok. Ora kudu sing rampok. Sunah wajib. Ora tau berarti baik. Sing penting rukun wae. Bisa sunah bisa wajib. Ya well. Mas Bato, doakanlah ya. Ketua sidang Pak kantor menegane ya. Sidik lah. Mungkin kabupaten apa? Mas ini 3 menit 33 detik. Masih kurang. Ojo marah-marah itu ya. Ada yang masuk? Sudah ada coba. Jadi apa ini? Kalau di ucapnya ini ada Bu Suryani. Pakai speaker lah, speaker Mbak. Suaranya daya. Di sini saya tidak menyampaikan pertanyaan, saya cukup merasa senang dan puas karena menyaksikan live langsung di Facebook untuk acara Ucap Gana dan ucapan seluruh Anda yang sukses hingga sampai paripurna nanti ya. Dan sekali lagi bagi siapapun yang terpilih untuk ketua Pertuni yang akan datang. Ya, sekali lagi saya cukup senang dan mendukung dalam program acara live di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa selesai dengan paripurna. Bisa saya yang saya Iya Pak Yai. Pak Supri dijawab. Betul. berpartisipasi dan mendukung kegiatan acara. Udah 4 menit. Saya tutup. Ya. Ini Menanggapi Pak. Bagaimana ini untuk menanggapi Pak Terima kasih, Daryati Pak Pak Daryati. tadi Pak Daryati Pak Daryati hanya menyampaikan. menyupport saja ya. Terima Jadi kasih. terima kasih sekali Bapak Pak Daryati bahwa menyupport kita untuk kesuksesan Musaklam Pertuni ini. Ya, terima kasih. Ini siapa? Untuk rancangan program kerja berarti ini setuju semuanya? Setuju. Ini rombang program kerja
Pertuni 2020-2025 disetujui ya. Saya ketuk palu. Sidang ketiga selesai. Selanjutnya sebelum masuk sidang keempat, saya mohon izin dulu pada semuanya teman-teman yang tergabung mengikuti sidang ini untuk saya menonaktifkan ketua Pertuni yang 2015 sampai 2020 ya. Saya nonaktifkan ya, izin boleh? Boleh. Ya, saya nonaktifkan untuk sampai dari sekarang ya. Sama kocapnya. Capek ya, udah capek. Laporan dari capek mau baru lah. Orang wis ya. Bebas ya. Sidang keempat saya lanjutkan. Yang terakhir adalah sepatah dua patah kata dari masing-masing balon atau calon ketua. Pesan singkat bukan visi misi ya, sepatah dua patah kata ya dari masing-masing 3 orang yang mau mengikuti. Jadi ini saya urutkan ya. Jadi ini sidang keempat adalah sepatah dua patah kata. Sebelum saya undang masing-masing jago-jagone, saya buka sidang terlebih dahulu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka sidang keempat. Mulai dari nomor urut 1 saja ya, biar urut ya. Saya panggil saudara Ardian Prabowo untuk memberikan sepatah dua patah kata sambungan alias ya, ngerti gak? Yuk monggo saudara Bowo untuk memberikan sepatah dua patah kata. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua sidang maksudnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat untuk Bapak Ketua DPD Pertuni Jawa Tengah dan para tamu undangan serta pengurus Pertuni Banyumas, sudah jadi mantan ya, mantan pengurus dan mantan ketua Pertuni Banyumas serta teman-teman anggota yang saya hormati dan saya sayangi. Langsung saja beberapa kata dari saya. Ya, puji dan syukur kita hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita berada di sini dan menjalankan mutsab sampai hari ini ya, sampai saatnya. Dan langsung saja, nama saya Arinal Purbowo, nomor 1 dengan lambang segitiga. Artinya nggak usah pakai arti ya, karena saya takut nanti banyak lambang itu bisa diartikan dalam hal berbeda. Cuma ya, saya memberikan sedikit saja. Berbicara visi misi mungkin ya seperti yang teman-teman ketahui dan yang sudah kita share di grup Mutsab ke-6 Pertuni Banyumas, yaitu visi misi saya adalah harapan, cinta, dan persahabatan. Untuk harapan, ya untuk misi tersebut, ya yang pertama saya akan memberikan, mengelola manajemen kepengurusan Pertuni Banyumas secara akuntabel dan transparan sehingga bisa diterima oleh semua pihak, baik teman anggota dan lainnya, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah apa istilahnya ya, meningkatkan mengembangkan potensi teman-teman ya, minat dan bakat teman-teman baik di bidang kerohanian, kesenian, dan olahraga gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Terus yang ketiga, mengembangkan usaha yang telah kita rintis ya, jangan sampai pokoknya intinya kita kembangkan walaupun dalam kondisi yang sangat sulit di pandemi corona seperti ini, tapi kita harus berusaha ya, gitu. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan persatuan dan kekompakan kita, gitu ya, sehingga bisa lebih baik lagi. Dan yang kelima adalah saya ingin menjadi ketua sekaligus menjadi sahabat terbaik buat teman-teman semua, begitu ya.
Nah, begitu saja visi misi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Salam satu jari. Itu demikian tadi dari calon ketua yang nomor 1 berlambang segitiga adalah Pak Bowo ya. Sekarang untuk lanjut nomor 2 Bapak Imam Suryadin SH ya. Waktu kami persilahkan. Monggo Pak Imam. Kudu bisa jadi imam tenan nggih kudune. Assalamualaikum. Kurang dinaikkan dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ketua DPD Jateng beserta jajarannya yang saya hormati, mantan Ketua DPD Banyumas beserta jajarannya yang saya hormati, rekan-rekan anggota atau peserta mucap 6 yang berbahagia, serta para penonton yang lagi di rumahnya masing-masing lewat Facebook yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kata-kata ketua sidang. Nama saya Imam Suryadin dengan nomor urut 2 dengan lambang bujur sengkat. Jangan terjemahkan nanti malah. Tentunya masalah visi dan misi teman-teman semua anggota Pertuni Banyumas atau peserta musab sudah mendengarkan dan sudah mengetahui. Dan di sini saya akan menggarisbawahi saja bahwa bila mana nanti terpilih, tentunya yang pertama-tama saya membentuk kepengurusan, memilih dan sekaligus membentuk kepengurusan Pertuni Banyumas 2020 hingga 2025. Dan saya berkeinginan nanti ada seksi olahraga, karena alat-alat olahraga diantaranya goalball dan papan catur sudah kita miliki. Yang kedua tentunya ketua beserta pengurus yang terpilih nanti akan melaksanakan program kerja Pertuni sesuai dengan kemampuan. Yang seterusnya tentunya ketua beserta pengurus melaksanakan atau melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh ketua-ketua sebelumnya, dari Pak Supri 2 periode, Pak Ahmadi 2 periode. Tentunya kami akan melanjutkan, karena Pertuni sampai sekarang seperti ini karena jasa para beliau-beliau itu pahlawan tapi masih hidup. Tapi nanti kalau udah meninggal dikatakan pahlawan Pertuni gitu ya. Ini bukan rekayasa, bukan apa, betul memang ini Pertuni bisa seperti ini karena beliau berdua kerja berkesinambungan, nggak gontok-gontokan, bangsilat dan apa pokoknya nggak seperti itu. Nah, pokoknya kompak, alhamdulillah. Begitu juga bila mana nanti kami terpilih juga mau demikian. Yang berikutnya tentunya
bila mana kami terpilih, saya minta para anggota semua merapat untuk melanjutkan atau meningkatkan apa-apa yang telah dicapai oleh ketua-ketua sebelumnya, karena ini sangat riskan, terutama mengenai kas. Untuk itu mari para anggota semuanya harus kompak dalam berorganisasi Pertuni, betul-betul mendukung apa-apa yang nanti diputuskan oleh ketua dan pengurus, yang tentunya seandainya tidak baik silahkan dikritik atau diusulkan. Dan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi gerak langkah kita demi kemajuan Pertuni Banyumas Jaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon doanya kepada rekan-rekan semua, para peserta ucap, mudah-mudahan jangan terlalu banyak pendapatan suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sepatah dua patah kata sing dikatakan dari Pak Sari dari Pak Imam Sudadi yang berlambangkan kotak utawa bujung sakar ya. Lanjut yang nomor 3 adalah Bapak Sarip Maulana SPJ untuk memberikan sepatah dua patah kata. Waktu kami persilakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah banyak memberikan nikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan rekan-rekan anggota ucap, baik yang hadir mewakili anggota secara langsung saat ini offline begini, ataupun rekan-rekan yang memantau via grup WA WhatsApp yang Pertuni Banyumas, dan juga pemirsa Facebook yang saya hormati juga. Salam sehat, semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad yang selalu kita nanti selalu di yang akhir nanti. Sebagaimana disampaikan oleh saudara ketua sidang, ini termasuk pinter ini Pak ketua sidangnya cengoknya ya. Kalau bicara visi misi, sebagaimana sudah kayaknya kalau saya 2 kali diupload di dalam grup Mucap 6 Pertuni Kabupaten Banyumas. Kemudian kemarin juga terakhir sudah ada closing statement menjelang Mucap. Jadi pernyataan dari masing-masing salah sudah ada, dan ini rekan-rekan yang merupakan anggota Pertuni, baik yang hadir sebagai wakil anggota di sini dan juga yang memantau via grup WA untuk yang kesekian kalinya kembali mendengarkan apa yang disampaikan oleh ketika salam. Rekan-rekan, mengenai pencalonan saya sebagai ketua Pertuni Kabupaten Banyumas, sebagaimana kita ketahui bahwa saya untuk pencalonan ini ditetapkan hasil pengundian ya, objektif
Di nomor 3. Ya. Ada yang bertanya namanya siapa Pak? Nama saya Sarip Maulana. Ini kalau masalah jabatan di organisasi sebelumnya saya dipercaya sebagai sekretaris cabang Pertuni Banyumas, termasuk agak lama. Kemudian dengan nomor 3 dengan lambang lingkaran atau bundaran. Kalau orang Jawa bilang bundaran. Artinya sudah dijelentrehkan atau diterangkan sama Pak Steering Committee di waktu kemarin ya di grup WhatsApp 6. Saya kira rekan-rekan sudah memantau semua apa dari arti lambang-lambang dari ketiga itu. Rekan-rekan, motivasi saja bahwasanya kalau memang rekan-rekan mempercayai saya sebagai ketua Pertuni Kabupaten Banyumas di tahun 2020-2025, saya hanya punya impian, punya keinginan, ya, apa? Di antaranya saya memperhatikan bahwasanya banyak masyarakat Banyumas, ya, khususnya masyarakat Banyumas yang masih belum mengenal Pertuni begitu dalam, sehingga termasuk saya nanti insya Allah pengen kalau nanti dipercaya memperkenalkan diri, memperkenalkan, mensosialisasikan keberadaan Pertuni di masyarakat Kabupaten Banyumas. Karena dengan adanya semakin dikenal Pertuni di masyarakat, kita harapkan nanti akan datang juga kemudahan-kemudahan untuk kita sehingga membawa kebaikan dan juga membuka lebar ruang gerak untuk rekan-rekan di dalam berkehidupan sehari-hari di masyarakat. Kemudian di samping itu saya juga memperhatikan bagaimana pendidikan untuk rekan-rekan tunanetra, khususnya yang tunanetra usia dini. Oleh karena itu nanti juga pengen memotivasi rekan-rekan supaya nanti tunanetra harus semua menikmati pendidikan. Kalau istilahnya mengenyam pendidikan gitu. Kalau bahasa menganai ya. Terus itu baik tunanetra dini maupun tunanetra dewasa. Walaupun tunanetra dewasa ini tetap diperlukan pendidikan ketunanetraan karena dunia di waktu melihat, kemudian dibandingkan dengan dunia setelah mengalami ketunanetraan ini memang ada perbedaan yang cukup memerlukan komitmen khusus dari setiap individu, sehingga pendidikan penting sekali bagi rekan-rekan tunanetra. Kemudian masalah profesi ya, masalah profesi memang di Kabupaten Banyumas untuk rekan-rekan sebagian besar sebagai masyhur ya, sebagai pemijat. Namun begitu juga masih perlu banyak diperjuangkan bagaimana eksistensinya, bagaimana untuk pengakuannya di hadapan masyarakat Kabupaten Banyumas, sehingga nanti apabila keberadaan dan juga pengakuan tentang profesi kita ini semakin memperoleh ruang gerak juga, ini harapannya nanti akan meningkatkan perekonomian bagi rekan-rekan kita di juru pijat atau mesin. Kemudian selain itu juga mengenai ini tunanetra non produktif ya. Ini walaupun tunanetra juga ada tunanetra produktif dan tunanetra non produktif seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu ini juga perlu perhatian. Namun walaupun non produktif, hak untuk menikmati kebahagiaan juga saya kira sama dengan rekan-rekan kita yang masih produktif. Oleh karena itu nanti saya pengen juga memotivasi
rekan-rekan saya yang non produktif untuk terus semangat menikmati hidup ini dengan segala kondisi ya, dan juga memotivasi rekan-rekan saya yang masih produktif untuk juga bisa memberikan support terus untuk rekan-rekan yang non produktif ya, setidak-tidaknya misalnya mungkin hanya sekedar menelpon, menengok dan sebagainya. Yang jelas dengan adanya komunikasi dari kita yang masih diberikan kesempatan untuk produktif, rekan-rekan kita yang non produktif saya yakin masih terus semangat menunaikan kehidupan ini. Selanjutnya saya mengingatkan juga kepada rekan-rekan saya di keanggotaan Mutsab, baik yang hadir langsung maupun yang via online Facebook ataupun di WA, bahwasanya kita niatkan diri untuk memilih pemimpin dengan hati yang bersih ya, dengan hati yang penuh dengan keikhlasan, bahwasanya kita percaya kepada semua rekan-rekan yang dicalonkan sebagai Ketua Pertuni Kabupaten Banyumas adalah termasuk yang terbaik. Dan janganlah mewarnai suasana Mutsab ini karena masih ada rentang waktu sampai besok ya. Saya mengingatkan jangan mewarnai suasana Mutsab ini dengan suasana yang medeni lah ya. Kayaknya kok mencekam ya, seperti suasana perpolitikan di negara yang asap rata di Singapura ya. Nah, jadi ini yakinlah bahwasanya pada hakikatnya kami bertiga itu tidak ada persaingan secara politik ya. Tapi ini semata-mata karena panggilan dari rekan-rekan yang telah mengantarkan kami kepada hasil penjaringan. Ya, ini penjaringan menghasilkan 3 nama yang terbesar, yaitu tadi sebagaimana kita ketahui. Oleh karena itu sekali lagi silakan memilih dengan hati nurani dan keikhlasan tanpa adanya intervensi dari siapapun ya, apalagi kalau memang itu berbeda pendapat tentang profil atau figur tertentu, jangan dianggap terus lah, karena nanti kalau dianggap terus nanti organisasi yang mestinya memang misinya misi sosial dan kekeluargaan ini jadi nggak nyaman ya. Jadi ini semata-mata hanya menunaikan demokrasi sebagai organisasi kemasyarakatan, di mana masalah pergantian ketua, kemudian pengurus dan sebagainya ini adalah sebuah hal yang biasa dan sebagai mekanisme yang mesti dilakukan, karena yang namanya jabatan walaupun hanya Ketua Pertuni Kabupaten Banyumas, tapi ini juga berat ya. Ini bukanlah jabatan yang abadi, tapi adalah jabatan yang berkesinambungan di dalam rangka meningkatkan terus eksistensi Pertuni Kabupaten Banyumas untuk waktu-waktu yang akan datang. Saya kira ini dari saya, kemudian banyak kekurangan dan kesalahannya sama ya, yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang hadir langsung mewakili anggota di forum ini, dan juga kepada rekan-rekan di grup WA, dan juga para hadirin pemirsa di Facebook ya. Semoga Allah memberikan kemudahan, kebaikan dan berkah kepada kita dalam rangka meniatkan diri untuk berbuat lebih baik dan bernilai ibadah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi 3-3-nya sudah visi misi atau sepatah 2 patah kata ya. Jika saya kan tadi gelem mau pada gelem ya. Wis pada bersuara, wis pada aweh sak omongan rong omongan, jadi ngerti kabeh ya calon ketua pertuni sing 5 tahun mari ngarep 5 tahun ke depan ya. Itu tadi Bapak Bowo, Bapak Imam Suryadin, Bapak Said Maulana, 3D-nya sudah memberikan sepatah 2 patah kata. Dengan demikian suaranya sudah tergema
sing paling gawang malah sing paling ngeli dewek ya. Paling gawang. Koridor dadi akeh dewek. Rimek. Sing paling dadi kaya ngene ya. Ya. Paling gawang. Kemudian dengan terlahirnya sepatah dua patah kata dari Bapak Sarip, berarti sidang keempat sudah selesai. Dengan demikian mungkin dari saya sebagai ketua sidang bersama Pak Sekretaris Bapak Irwanto dan pada panitia saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila mana saya menjalankan mendampingi atau ngetuai sidang 2, 3, 4 mungkin kurang bijaksana, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan demikian semuanya itu saya dan Pak Irwanto sebagai sekretaris mohon izin dulu, istirahat dulu, besok disambung lagi karena sudah dipasrahkan saya dengan Pak Irwanto sih untuk sampai sidang ke-6 apa ya? Itu masih dipegang oleh saya dan Pak Irwanto sebagai sekretaris. Jadi untuk sekarang saya ditutup dulu ya karena sudah 4 ya. Jadi tinggal 2 untuk insya Allah besok ya. Dimulai jam 2 atau jam berapa? Besoknya tergantung selesainya pemilihan ya. Kalau selesainya pemilihan sudah selesai sudah sampai sini berarti ya kalau lebih klasik berarti ya lebih baik ya. Dengan demikian dengan mengucap syukur alhamdulillah sidang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.